tadi? Sorry. Tadi ada nggak tahu ini beneran makhluk halus, tapi nggak tahu juga ini Di manusia. situ. Iya di situ. Sama, baru mau ngomong kayak pakai baju apa hitam-hitam bukan? Iya Iya. hitam. Itu di sana ya. Ngelihat kita. Iya, di sana kan? Iya. Iya. Nggak terlalu anak-anak sih, kayak segede ya Kang R gitu ya, segede gitu kan ya, berdiri di sana tuh pakai baju hitam-hitam, liatin aja. Tapi nggak berani ngedeket ya. Rasanya malu halus atau orang yang tadi berdiri di sana? Kayaknya sih orang. Yang ngejaga perbatasan sana. Orang ngejaga perbatasan di sana. Tuh di lurusan pohon-pohon ini nih, sana terus. Tangkap. Agak mundur belakang. Ini orotnya. Kalau kita zoomin, makin besar. Nah ini bentukannya. Itu mau orangnya Ana. Iya. Tapi tetap ya si ini tadi ngikutin aja dari tadi. Coba diperbesar ini lagi. Yang hijaunya. Yang hijau itu dari tadi ngikutin Terus aja tuh. Nah, ini Tapi di belakangnya ada sosok yang besarnya meskipun tipis. Tapi nah, yang ini tadi ngikutin dari di atas sana. Ternyata bener pada ngikutin. Baik teman-teman penangkapnya semuanya, kita lanjut lagi ke tempat berikutnya. Jadi di mata air yang ini tuh tadi paling manggil banget untuk kami semacam menyerap energi blending gitu ya di sini. Sebetulnya sih ini manggilnya sebadan-badan, jadi harusnya kita masuk ke dalam, kemudian setelah itu melakukan blending dengan air, menyerap energi airnya, dan juga kita memberikan energi yang baik gitu ya untuk airnya sendiri. Nah, bersambung juga dengan tulisan di sana, dilarang berbuat asusila dan kriminalitas di sini. Betul, karena ini mata air. Bahkan tadi kepada teman-teman di sini pun dan juga kepada kru sudah diperingatkan sebelumnya untuk memurnikan dan menjernihkan pikiran juga sebelum blending tangan saja sih di sini, karena memungkinkannya hanya tangan. Seperti itu. Kemarin ada yang kerasa tadi kita diajakin blending di sini, gimana rasanya? Berat terus soalnya gitu. Terus tadi sakitnya gimana? Masih kerasa di sini? Tekan gitu. Sakit yang perut itu yang hilang itu gimana? Ceritain ke teman-teman penangkap sinyal. Jadi tadi pas datang ke sini tiba-tiba rasanya hilang. Rasa sakit yang dari atas tadi ya, yang Maureen rasain waktu naik tangga. Waktu udah sampai sini juga kayak nggak keinget gitu. Udah nggak kerasa lagi. Jadi semacam dipurifikasi mungkin ya, badan Maureen dibersihin gitu ya. Nah, ditambah lagi ketika kita sudah blending di sini, tempat semacam ini tuh bagus gitu untuk charging tubuh, makanya ada peringatan untuk tidak sembarangan masuk, khususnya di masa pandemi seperti ini ya, karena ada aja sih orang yang berniat untuk tidak baik datang ke tempat-tempat seperti ini kayak gitu. Jadi di titik yang pertama di sana tuh ada lingkaran di atasnya, di bawahnya juga kan mata air tuh. Nah, di bawahnya itu enak untuk merendam badan saja, mungkin sambil latihan olah nafas seperti itu. Kemudian di yang kedua yang ada saungnya itu bentuknya sudah jadi semacam sumur. Itu tadi yang kami ambil sampelnya, itu mungkin bagus untuk diminum ya. Sudah pure airnya juga, udah enak, udah seger banget. Sementara yang di sini yaitu untuk blending
latihan, jadi manggil banget ke badan, sebetulnya ingin sebadan-badan gitu ya, nyebur ke sini terus kemudian blending kayak gitu. Sedikit cerita tentang Babakan Siliwang ini, ternyata ada tempat yang luar biasa, wow banget ya, saya juga baru tahu. Tapi mungkin karena ini tidak memungkinkan untuk banyak kan melakukan hal seperti ini di tempat ini, jadi ya sedikitan aja, yang penting bermakna gitu. Untuk teman-teman penangkap sinyal semua yang akan datang ke tempat ini dan melakukan yang kami lakukan saat ini, ingat ya, untuk memurnikan dan menjernihkan dulu pikiran. Jangan sampai ke tempat ini hanya mengotori dengan racun-racun dari tubuh kita sendiri, dari pikiran kita sendiri yang kurang baik. Meskipun di sini pun nanti akan dipurifikasi lagi. Di sini ada 3 mata air. Kok rasanya beda-beda tiap ada apa? Berasa tuh. Kalau yang lain Kalau saya sama ngerasain juga gitu nggak? Yang dirasain macam air situ yang saya minum. Yang di sini mah belum megang, yang bawah ya. Beda ya. Sebetulnya sih nih kayaknya sumbernya dari satu mata air yang sama ya, hanya yang pertama kan itu ada kayak untuk alirannya gitu. Yang pertama dari sumber itu yang paling pure kayaknya, yang bisa untuk sampai diminum gitu ya, kemudian dialirkan yang ke sebelah sini. Kalau di sini itu kayak apa ya, rasanya hanya untuk merendam diri aja gitu, membersihkan setelah airnya masuk ke dalam, kemudian rendeman kayak gitu di sini, olah nafas sedikit. Kemudian yang terakhir setelah kitanya semakin agak disucikan, dibersihkan gitu ya, ke mata air yang ketiga untuk blending. Jadi supaya penyerapan dari mata airnya itu sempurna gitu ya, untuk membersihkan jiwa raga santi kayak gitu. Begitu sih yang kerasa. Jadi si airnya memanggil kita Ya, untuk manggil banget yang di bawah sini sih, terutama untuk diblendingkan kayak gitu ya. Gimana rasanya setelah blending di sana? Kalau yang saya rasakan mah si tangan teh kesemutan, Betul. terus Geremet. ada aliran ke punggung gitu. Jadi si energi teh masuk tangan terus ke punggung gitu, punggung belakang, ke tulang belakang gitu. Jadi langsung dari situ tuh sensasinya tubuh tuh langsung seger gitu. Nggak seperti tadi lah, seperti tadi yang di sebelum kesini gitu. Kalau saya mah pas ditempel di sumber yang ketiga malah jadi hangat sih. Emang bergetar sih. Kok malah jadi hangat gitu mah. Biasanya kan dingin ya. Udah tadi geremetan. Ya, coba gerumut aja ya, sama kayak gitu ya. Morin dingin aja. Tapi enak kan, pengen lagi ke situ kayak gitu lagi, blending lagi. Nggak bisa nahan perut. Oh iya. Ya Sakit, sih ya, posisinya ketekan. juga harus agak enak dulu, baru bisa blending dengan tenang kayak gitu. Oke, menarik kan jalan-jalan di sini. Kalau gitu kita lanjut lagi ke tempat berikutnya. Pami di dia teh kawitna teh tempat naon, Bu? Ngadu domba. Ngadu domba. Terus orai kawit nama cenah saweurna teh. Terus bagong sareng anjing saweurna teh. Ngadu orai, ngadu bagong, sareng ngadu anjing oge. Pertama di dieu teh. Pertama kawitna. Terus ngadu domba 20 tahun di dia. Ibu mah nyarira we. Tapi ayeuna masih Bu ya teh dianggo adu domba teh atau napi atos teh ayeuna mah. Atos liren sadayana. Atos liren sadayana. Kunaon Da atos saur? parupus anu Atos tokoh parupus. kapungkurna. Kawit teh bade ngadu burung ini tanya. Neng. Tapi ieu nanti kabujang ieu kacegat kunaon teh? Corona teh ya. Jadi acan jantan rek kitu ieu teh. Teman-teman penangkap sinyal, seperti yang tadi diceritakan oleh ibu yang sudah tinggal di sini selama 30 tahun untuk ikut menjaga dan merawat, ternyata sinyal yang tadi didapatkan tentang darah itu betul. Di belakang saya ini dulunya adalah tempat adu binatang gitu ya. Alhamdulillah sekarang sudah tidak lagi digunakan untuk adu-aduan binatang seperti itu. Jadi nih kalau menurut Maureen ya, yang masih anak-anak, bagus nggak sih adu-aduan binatang kayak gitu? Enggak.
binatang dibikin berkelahi gitu, kemudian ya manusia yang menikmati hasilnya gitu. Bagus nggak kayak gitu? Nggak bagus. Kenapa? Morin nggak tahu. Nggak tahu. Yang pasti menurut Morin itu nggak bagus ya, Iya, ya untuk ngaduin binatang kayak gitu ya. nanti bisa jadi ada yang sakit Ya, terus mati. terus mati, menumpahkan darah, dan itu karmanya nggak bagus buat kita manusianya sendiri yang melakukan aktivitas semacam itu. Makanya di sini ada darah, di sana ada mata air. Seperti biasa kontrasnya sangat bertolak belakang sekali. Jadi bisa aja kemurnian yang di sana tuh bisa kecemarin nggak sih gara-gara Iya, pasti itu. ini ya. Tapi alhamdulillah sekarang udah berhenti ya itunya. Oke. Data lagi yang kita dapat hari ini. Baik, kita jalan-jalan ke tempat berikutnya. Yuk lanjut. Jadi tadi ternyata di sana ada kolam renang juga. Emangnya kan apakah di setiap kolam renang itu selalu berdekatan dengan mata air? Kayak kita kemarin-kemarin tuh jalan-jalan ke tempat wisata yang terbengkalai itu. Itu juga kan dekat dengan mata air ya. Di situ banyak kolam renang gitu. Jadi si sumber dari apa ya istilahnya kolam renang itu tuh memang dari mata air ya, kebanyakan gitu. Iya, kebanyakannya Atau gitu. Ya, biasanya kalau kolam renang itu yang dicari itu sumber airnya dulu. Iya, Buat sumber supaya air. airnya ke kolam. Tapi kan sumber mata air di sini yang tadi kita lihat ya, ternyata itu juga ada hubungannya dengan Siliwangi, ada kata Siliwangi. Dan Kang Er juga bilang tadi di daerah sini tuh dulunya ada pemukiman semacam itu. Jadi siapa tahu aja gitu ya, air yang digunakan untuk si kolam renang yang ada di sebelah kiri, kalau dari posisi saya sekarang itu kan berarti alirannya digunakan dari mata air di Siliwangi ini gitu ya. Nah, kemudian tadi waktu melihat kolamnya langsung di tempat adu binatang yang tadi itu, yang terlihat adalah di kolam renang tersebut ternyata yang suka renang di sana tuh itu manusianya bukan berasal dari dimensi sini aja, bukan berasal dari tempat kita aja gitu, tapi ada juga dari dimensi dan tempat lain. Itu yang tadi sinyalnya ketangkap kayak gitu. Itu Itu mereka tahu ya. menurut ya bisa jadi berarti airnya memang berpengaruh, bagus juga untuk mereka gitu. Makanya mereka datang ke Jadi, sini. walaupun sekarang kolam ini lagi kosong, sebenarnya nggak kosong ini. Bisa jadi nggak kosong. Mungkin kita aja yang nggak ngeliat gitu, atau mereka ngambil timingnya ketika nggak ada orang, tengah malam mungkin, atau ya ketika aman lah ya kayak gitu. Mungkin kalau digali lagi di sana ada CCTV atau gimana, dikorek ternyata ada datanya, ya bisa jadi kayak gitu. Tapi yang pasti airnya bagus banget, makanya sayang ya kalau misalnya airnya dicemari dengan darah kayak tadi sinyal yang udah didapatkan kayak gitu. Mungkin berhubungan juga dengan portal yang tadi dirasakan. Jadi siapa tahu portal itu juga portal untuk mereka keluar masuk menuju wilayah ini kayak gitu. Kata Morin teh di sini teh apa? Portalnya. Iya, kayak di sini titik portalnya kayaknya memang betul di sini deh. Tuh, si ininya juga beda ya. Jenggotnya lebih bersih. Ini tanahnya juga kayak bulat aja ini teh. Titik pusing. Masuk di tempat kayak gini juga ada anomalinya ternyata Ini gitu. tempat wisata kayak gini juga ternyata masih ada yang tinggi nih. Sampai 70 tuh. Kalian ini gimana batu-batunya? Tadi sih masih ada yang paling gede 70-an gitu ya, 70-an. Tapi banyaknya rata-rata di bawah 40-an, justru 30-an, ada yang sampai 15, 9. Kemungkinan sih memang batunya kan
kayaknya hasil pindahan ya dari tempat aslinya entah di mana gitu. Jadi dan karena sudah jadi tempat wisata, banyak orang-orang yang datang ke sini mungkin sering duduk atau nempel, energinya udah keserap. Nah ini sekarang mungkin si batunya lagi mode recovery, pemulihan, makanya masih di 30-an banyak 30-an. Jadi maksudnya recovery itu gimana sih batunya? Jadi nyerap energi kita untuk pemulihan supaya nanti dia bisa memberikan lagi gitu. Kayak Gitu. gitu. Karena mungkin kalau di tempat asalnya si batu ini alami, mungkin lebih cepat sih proses itu kayak gitu. Coba kalian sudah dipindahkan ke tempat wisata. Entah di mana tempat aslinya, penasaran juga. Nah, entah. Tapi kalau misalnya secara feeling Kang R dan juga Kang R cari sinyal gitu ya, ini memang bukan di sini tempat batunya. Soalnya kan ini juga daerah sini tuh daerah Jalan Siliwangi atau apa sih gitu. Jadi kan siapa tahu nyambung dengan cerita sebelumnya bahwa di sini desa kediaman orang-orang yang Siliwangi, silih mewangikan gitu ya, yang termasuk tatanan pajajaran karena semua orang sudah menganut ajaran semuanya setara kesejajaran gitu ya, yang saling memakmurkan, saling mewangikan kayak gitu ya Kang R ya. Atau kemungkinan ini kayaknya di batu-batu di sungainya yang bersentuhan dengan air. Nah, karena dibikin konsep tempat wisata, batunya dipindahkan dulu, terus dibangun, simpan lagi batu-batunya. Jadi mungkin batu-batu awalnya kan bawah dekat air. Air. Karena mungkin kalau batuan kayak gini efek nggak sih kalau misalnya dialiri air tuh berefek nggak? Ada bagusnya atau Apalagi kan aliran awalnya dari mana? dari itu ya titik nol Citarum. Jadi makanya pemilihan kita ke tempat ini juga di episode sebelumnya kan kita jalan-jalan ke titik nol Citarum. Nah ini adalah aliran anak sungai setelahnya gitu ya, dari perjalanan di daerah mana tuh? Dari titik nol Cisanti tuh Pacet Ciparai ya. Nah sekarang ke daerah sini di Bandung, dimana ini adalah hari libur, di tempat ini sendiri ya tempat wisata gitu ya, ada yang sedang berkegiatan segala macam kayak gitu. Oh iya, jadi disitulah nyambungnya. Jadi mungkin memang blueprint dari leluhur Sunda itu adalah charger alam disimpan di titik-titik banyak sebetulnya ya, supaya dimanapun kita berada di situ kita bisa charging badan. Jadi seperti biasa ada aliran energi yang tidak terputus antara kita ke alam, alam ke kita, seperti itu. Sekarang kita posisi berada di titik ini, Cikapundung River Shore. Sebelumnya kita dari situ tempatnya berada sebelah sini. Ini rutenya ke sini. Jadi memang masih bersambung ya. Sambung. Kesini juga udah kan ya? Oh iya, Di sini juga jadi episode Yang ke berapa tuh ya? Jembatan Iya. Yin Yang. Jembatan Yin Yang Yang di kedua. Rego. Pulau Breko. Ya, dan base camp. Nah, jadi karena saling sambung menyambung, berarti kalau misalnya di sininya kita jaga dengan baik ya dari mulai hulunya, di sini juga mudah-mudahan sih baik. Nah, sekarang kita ada di titik sini. Lalu untuk melanjutkan perjalanan aliran sungai berikutnya, berarti sangat penting banget ketika kita di titik 15 ini untuk apa? Murid menjaga untuk menjaga lingkungan air ya dan lingkungan sekitar sini. Jadi masih sambung menyambung. Teman-teman penangkap sinyal semuanya, sekarang kita sudah ada di atas perbukitan Kerasi Kapundung. Cikapundung. Kita ngopi-ngopi dulu nih karena dari titik warung ini ya ke atas masih bisa kerasa dan kelihatan. Lalu ke depan sana juga kelihatan gitu ya, ada sungainya, ada kolam dan juga jalan raya. Jadi kita dari titik ini bisa melihat keseluruhan tempat ini ke depan gitu. Sambil
yang jadi catatan itu ketika kita tim penangkap sinyal menelusuri, selalu ada dua sisi yang bertolak belakang gitu. Dua sisi, mungkin sisi yang baik dan sisi yang tidak baiknya gitu. Ya, di tempat-tempat yang udah kita jalanin sebelumnya juga ya, yang kita udah jalan-jalan sebelumnya juga selalu seperti itu ya, di mana ada tempat yang baik, di situ tuh perusakan terjadi gitu. Itu tuh sebetulnya faktor yang biasa aja dari sananya atau disengaja gitu. Gimana sih menurut akang-akang sekalian? Dalam kehidupan ya pastinya ada sisi plus minus. Plus min ini mungkin ada penyeimbangnya juga di sini. Mungkin kita menelusuri atau apapun tuh ya berusaha untuk menyeimbangkan, bisa arahnya ke sana. Makanya kita sendiri juga sebagai penduduk kota ini yang bisa dikatakan dekat ya dengan tempat tinggal kita semua gitu, Sungai Cikapundung ini, kita harus jaga gitu ya, jangan sampai ya istilahnya kalau titik-titik tertentu apalagi seperti biasa dicirikan oleh batuan beranomali, tempat itu pasti penting kan. Berarti ketika ada kerusakan atau ketidakseimbangan di tempat tersebut beresiko untuk membuat wilayah sekitarnya juga terganggu gitu ya, dan bisa jadi fatal. Nah, jadi sebenarnya pembuatan teras Cikapundungnya ini sendiri sebenarnya kira-kira lebih banyak manfaatnya atau enggak ya? Karena pertama kan pemindahan batu anomali dari Tempatnya yang tempat alamnya harusnya kena air gitu ya, di aliran kayak Cikapundung, dipindahkan ke darat. itu ngefek atau enggak gitu ya, Nah, seperti itu ya. sementara si Sungai Cikapundung itu kan bermulanya ke Citarum, yang Citarum itu kan nolnya tuh Yang kemarin di Cisanti Cisanti. itu. Jadi teman-teman penangkap sinyal di rumah sana yang mendengarkan pesan kami ini, yuk kita bersama-sama jaga Bandung, khususnya kota kita tercinta, dan bahkan kalian yang tinggal di kota-kota lain di Indonesia, ayo belajar tentang sejarah kota kalian sendiri supaya kalian paham dan ada rasa cinta untuk menumbuhkan kesadaran menjaga kota gitu ya. Teman-teman penangkap sinyal, perjalanan kali ini kita sudah banyak yang kita dapat. Artinya kita akan melanjutkan perjalanan berikutnya. sinyal berikutnya ya, menuju sinyal Sinyal berikutnya berikutnya, kemana? ya. Lihat Tunggu nanti. saja. Oke. Jangan lupa kita Untuk mendukung channel kita Dengan cara dengan cara subscribe. subscribe dan like juga like. komen. Salam penangkap sinyal. Deteksi Tangkap. Proses ungkap.